Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Safira, NPM 200820101006 dari kelas Paralesi akan mempresentasikan mengenai monitors dari chapter 6 mengenai synchronization tools. Pada chapter ini berfokus pada alat untuk menyinkronkan proses, salah satunya yaitu monitor. Pengertian dari proses sinkronisasi sendiri adalah suatu proses yang bekerja bersama dan saling berbagi data. Hal tersebut dapat mengakibatkan race condition atau pengaksesan data secara bersama-sama. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu monitor usage. Monitor ini berguna untuk membantu programmer saat menggunakan semafor atau kunci mutex saat melakukan pemrograman. Karena pada saat menggunakan semafor atau kunci mutex, terdapat beberapa kesalahan seperti proses program mengganti sinyal mutex dengan wait mutex secara permanen memblokir panggilan kedua ke wait karena semafor tidak tersedia, dan proses menghilangkan wait mutex atau sinyal mutex atau keduanya yang membuat proses diblokir secara permanen. Salah satu strategi untuk menangani kesalahan tersebut adalah dengan memasukkan alat sinkronisasi sederhana sebagai konstruksi bahasa tingkat tinggi, dan monitor adalah strateginya. Sebab yang pertama, monitor memiliki tingkat abstraksi tinggi dengan menyediakan mekanisme yang nyaman dan efektif untuk proses sinkronisasi. Yang kedua, tipe datanya abstrak, variabel internal hanya dapat diakses oleh kode dalam prosedur. Yang ketiga, hanya ada satu proses yang dapat aktif dalam monitor pada satu waktu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa tipe data monitors adalah abstrak. Hal tersebut mencakup serangkaian operasi yang ditentukan pemrogram. Monitor juga mendeklarasikan variabel-variabel seperti sintaks yang tertulis di sini. Dari sintaks tersebut, kita bisa lihat bahwa monitor tidak dapat digunakan secara langsung oleh berbagai proses. Dengan demikian, fungsi yang didefinisikan dalam monitor hanya dapat mengakses variabel yang dideklarasikan secara lokal di dalam monitor dan parameter formalnya. Demikian pula, variabel lokal monitor hanya dapat diakses oleh fungsi lokal. Sebelumnya juga dikatakan hanya ada satu proses yang dapat aktif dalam monitor pada satu waktu. Hal tersebut membuat programmer tidak perlu mengkode kendala sinkronisasi secara eksplisit seperti pada gambar Systematic View of a Monitor. Dengan skema tersebut, kita perlu mendefinisikan mekanisme sinkronisasi tambahan seperti yang ditulis di halaman PPT ini. Seorang programmer perlu menulis sinkronisasi yang dibuat khusus. Skema dapat mendefinisikan satu atau lebih variabel dari kondisi tipe condition X dan Y. Abstraksi tingkat tinggi menyediakan mekanisme yang nyaman dan efektif untuk sinkronisasi proses wait. Tipe data abstrak, variabel internal hanya dapat diakses oleh kode dalam prosedur signal. Selanjutnya, operasi signal melanjutkan tepat satu proses yang ditangguhkan. Jika tidak ada proses yang ditangguhkan, maka operasi signal tidak berpengaruh, yaitu keadaan X sama seperti jika operasi tidak pernah dieksekusi seperti pada gambar monitor wait condition variable. Namun, jika ditangguhkan secara konseptual, kedua proses dapat melanjutkan eksekusinya. Ada dua kemungkinan, yang pertama signal and wait, P menunggu sampai Q meninggalkan monitor atau menunggu kondisi lainnya. Yang kedua, signal and continue, Q menunggu sampai P meninggalkan monitor atau menunggu kondisi lainnya. Kita menuju ke subbab berikutnya tentang implementing a monitor using semaphores. Untuk setiap monitor, mutex semafor biner diinisialisasi ke 1, disediakan untuk memastikan pengecualian bersama. Sebuah proses harus mengeksekusi wait mutex sebelum memasuki monitor dan harus mengeksekusi sinyal mutex setelah keluar dari monitor. Implementasi pada subbab ini yaitu skema signal and wait. Pada proses penyialan harus menunggu sampai proses yang dilanjutkan meninggalkan atau menunggu setelahnya semafor biner tambahan, lalu diinisialisasi ke 0. Proses penyialan dapat digunakan untuk menangguhkan dirinya sendiri. Variabel integer hitungan berikutnya juga disediakan untuk menghitung jumlah proses yang ditangguhkan pada berikutnya. Jadi, setiap fungsi eksternal f digantikan oleh sintaks yang ada di halaman PPT ini. Selanjutnya, ini adalah implementasi dari kondisi X. Untuk setiap kondisi X, binir semafor X_times dan variabel integer X_count keduanya diinisialisasi ke 0. Sebelah kiri ada bentuk operasi dari wait dan sebelah kanan adalah bentuk dari operasi signal.
Kita menuju ke subbab berikutnya mengenai resuming proses within a monitor. Jika beberapa proses antri pada variabel kondisi X dan signal dijalankan, proses mana yang harus dilanjutkan? Salah satu solusi sederhana adalah dengan menggunakan pemesanan first come first serve (FCFS). Tetapi FCFS sering tidak memadai. Dalam keadaan ini, konstruksi tunggu bersyarat dapat digunakan. Konstruksi ini memiliki bentuk X weight C, di mana C adalah bilangan bulat disebut nomor prioritas dan proses dengan angka terendah proses tinggi dijadwalkan selanjutnya. Pada halaman selanjutnya, untuk mengilustrasikan mekanismenya, yaitu dengan monitor resource allocator yang ditunjukkan pada gambar sintaks yang berada di halaman PPT ini, yang mengontrol alokasi satu sumber daya di antara proses-proses yang bersaing. Selanjutnya, monitor mengalokasikan sumber daya ke proses yang memiliki permintaan alokasi waktu terpendek. Sebuah proses yang perlu mengakses sumber daya yang bersangkutan harus memperhatikan urutan berikut, di mana R adalah turunan dari tipe resource allocator. Dengan memasukkan akses the resource dalam monitor resource allocator, masalah dapat berkurang. Secara khusus, berikut masalah yang dapat terjadi jika tidak memasukkan akses the resource. Yang pertama, sebuah proses mungkin mengakses sumber daya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin akses ke sumber daya. Yang kedua, sebuah proses mungkin tidak akan pernah melepaskan sumber daya setelah diberikan akses ke sumber daya. Yang ketiga, sebuah proses mungkin mencoba untuk melepaskan sumber daya yang tidak pernah diminta. Lalu yang terakhir, sebuah proses mungkin meminta sumber daya yang sama 2 kali tanpa terlebih dahulu melepaskan sumber daya. Sekian dari saya mengenai bab monitor dari chapter 6 Synchronization Tool. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.